antara Ahmad Subarjo dengan tokoh-tokoh pemuda sepakat bahwa proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta. Dan ketika itu salah satu pasukan peta yang berbincang-bincang dengan Soekarno, yaitu Skodanko Singgih, itu ke Jakarta dan memberitakan bahwa menurut penafsiran dia, Soekarno sudah setuju untuk melaksanakan proklamasi. Akhirnya disepakatilah untuk menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Di Jakarta mereka tidak langsung ke rumah Maeda. Mereka akan pulang dulu, kemudian berkumpul lagi. Soekarno dan Hatta bersama dengan Ahmad Subarjo datang ke rumah Kepala Angkatan Darat, Moichiro Yamamoto. Jenderal Moichiro Yamamoto ini nggak mau menerima, dialihkan ke Otoshi Nishimura. Gitu. Otoshi Nishimura ini kalau sekarang seperti Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, dialihkan ke situ. Nah, Nishimura menerima, tapi Nishimura tidak menyetujui ide untuk memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaan dalam waktu dekat, karena yang dijanjikan kan bukan besok, bukan 17 Agustus, tapi kan masih 1 minggu lagi gitu kan. Nishimura menegaskan bahwa dengan kalahnya pasukan Jepang, maka ada kondisionalitas dari sekutu yang harus ditaati, yaitu Jepang harus menjamin tidak ada pergantian kekuasaan dan mempertahankan status quo di Hindia Timur. Artinya mereka harus menunggu pasukan sekutu datang dan kemudian pasukan sekutu yang akan menentukan apakah kita boleh merdeka atau tidak. Sedangkan sebelumnya kemerdekaan itu dijanjikan oleh Jepang sebelum dia kalah. Pada akhirnya Ahmad Subarjo yang pada waktu itu bekerja sebagai staf di Angkatan Laut Jepang, di rumah Angkatan Laut Jepang, di rumahnya Maeda, itu kemudian menghubungkan ini dengan Maeda. Maeda menyediakan rumah. Nah, Maeda itu adalah perwira penghubung sebetulnya. Dia penghubung antara kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Darat dan ditempatkan di Jakarta. Nah, tetapi dia punya simpati kepada pergerakan nasional Indonesia dan juga kepada aspirasi Indonesia untuk merdeka. Dia agak berbeda pandangan dengan para perwira Angkatan Darat. Nah, tapi sebetulnya ada alasan strategis lain yang membuat Maeda itu berani. Padahal kan ini kan bertentangan sama Angkatan Darat kan. Pada waktu itu kan Jawa di bawah Angkatan Darat. Jadi rumah Maeda itu menariknya itu seperti kedutaan besar. Jadi rumah Maeda itu ekstrateritorial dari Angkatan Laut. Jadi Angkatan Darat nggak bisa main-main, nggak bisa tiba-tiba menyerang rumah itu. Itu sebetulnya Subarjo punya hubungan khusus dengan Angkatan Laut, terutama Maeda. Juga Wikana itu juga sebetulnya punya hubungan dengan Angkatan Laut. Kalau nggak salah dia itu bekerja di satu kantor di mana dia menjadi bawahan Maeda kalau nggak salah gitu ya. Maeda sendiri setelah mengetahui bahwa sore itu akan datang rombongan Soekarno dan Hatta, dia pergi dari rumah, dia nggak ikut campur. Ada golongan tua dan golongan muda yang berkumpul, akan tetapi yang ketika itu terlibat dalam perumusan adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, 3 orang ini. Nah, kalau ketika perumusan teks proklamasi itu justru yang dipermasalahkan adalah tulisan teksnya. Jadi itu adalah merupakan sebuah konsesi dari 2 kepentingan. Karena pada waktu itu Soekarno yang udah melihat kemegahan militer Jepang tentu aja tidak mau memprovokasi Jepang. Di sisi lain pemuda itu justru ingin yang sangat radikal, yang sangat kita harus merdeka sepenuh-penuhnya gitu. Nah, terus pada akhirnya dirumuskanlah proklamasi itu jadi seperti yang kita tahu itu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu yang diingat Ahmad Subarjo dari pembukaan Piagam Jakarta. Jadi Ahmad Subarjo mengambil dari situ dan memasukkan ke dalam paragraf teks proklamasi. Dan Hatta ketika itu seperti biasa, orang yang sangat taktis, strategis, dan detail-oriented, memasukkan kalimat hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaan ini merupakan untuk memfasilitasi kepentingan Jepang. Jadi Jepang yang yang tidak ingin istilahnya kayak memerdekakan gitu. Nah, terus kemudian digantilah kata-kata itu menjadi lebih halus, jadi pemindahan kekuasaan. Kemudian ada beberapa perubahan-perubahan teknis, itu seperti kata tempoh
itu dirubah menjadi Tempo, dan kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itu tanggal, penulisan tanggalnya adalah 17/08/05, dirubah menjadi hari 17 bulan 08 tahun 05. Ketika itu diserahkan ke forum, ada beberapa ketidaksetujuan. Itu kan sebelumnya rencananya adalah itu kan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia sebelumnya, dan itu akan ditandatangan oleh setiap peserta pergerakan yang ada di Rumah Laksamana Maeda. Anggota PPKI itu dianggap oleh mereka nggak semuanya pejuang. Ada beberapa yang tidak pernah berjuang dan di masa pendudukan Jepang itu cuma bekerja untuk Jepang aja. Jadi itu yang disebut kolaborator. Jadi mereka bilang nggak boleh ditandatangan oleh semua yang hadir. Ada sebagian dari golongan tua ini adalah orang-orang oportunis yang hanya mendompleng dan ingin kekuasaan dari pihak Jepang maupun ketika masa kemerdekaan nantinya gitu. Jadi mereka hanya ikut-ikutan dan kemudian siapa tahu dapat jabatan A, jabatan B, jabatan C, menteri kan lumayan. Akhirnya salah satu tokoh muda juga, Soekarni, yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah, kalau begitu kita tetap atas nama bangsa Indonesia, tapi ditandatangani oleh dua orang yang paling menonjol, yang menjadi simbol pergerakan selama ini. Bahwa Soekarno-Hatta akan tanda tangan, tapi atas nama bangsa Indonesia. Bukan Soekarno-Hatta aja, tapi atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Nah itulah yang kemudian menjadi kesepakatan yang saya kira sifatnya mengikat semua orang dan luhur ya. Karena yang diatasnamakan bukan lagi hanya tokoh-tokoh, tapi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya Soekarno itu sudah berhari-hari nggak tidur benar gitu ya. Dan dia itu kan pernah dibuang ke ND ya, di Flores. Jadi di sana itu dia pernah digigit nyamuk malaria dan sakit malaria gitu. Nah, orang kalau kena malaria itu kambuhan. Artinya kalau pas lagi fisiknya lemah, itu penyakit akan menyerang. Nah, sejak tanggal 15 malam, itu dia debat terus sama pemuda tentang masalah proklamasi. 16 pagi diculik, terus kemudian dibawa seharian di Rengas Dengklok, malamnya itu lagi berdebat untuk masalah perumusan naskah proklamasi. Jadi 2 hari 2 malam dia nggak tidur. Pagi hari di tanggal 17 badannya meriang. Ya, karena selama tidak tidur itu dia juga menjalankan ibadah puasa. Sehingga akhirnya pagi-pagi sebelum proklamasi datanglah dokter pribadinya Soekarno ya, Dr. Soeharto. Disuntik vitamin dan beberapa obat. Sehingga hari itu dia nggak bisa puasa. Agak mengurangi efek dari sakit malaria dia, sehingga dia itu bisa membacakan teks proklamasi meskipun dalam kondisi yang sebetulnya tidak sehat. Ya, mungkin yang menggerakkan dia adalah kekuatan-kekuatan sejarah ya, yang memang sudah lama itu mungkin berkulminasi pada momen di pagi hari jam 10 tanggal 17 Agustus, sehingga Soekarno punya kekuatan untuk membacakan teks proklamasi.